Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oke, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa bersekutu, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari surat Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Surat Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Puji Tuhan. Udah ketemu semuanya? Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan berbicara tentang satu topik, kalah untuk menang. Kalah untuk menang. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dunia ini mengajarkan kita tentang apa? Dunia ini tidak pernah mengajarkan kita tentang kekalahan. Dunia ini tidak pernah mengajarkan kita yang namanya rugi. Dunia ini tidak pernah mengajarkan kita sesuatu yang membuat kita jatuh. Ya, tetapi mulai dari rumah, bahkan sampai keluar di rumah, kita selalu diajarkan, ditanamkan, lu harus menang. Piala Dunia baru selesai. Coba, runner up-nya siapa? Hah? Argentina. Ya. Yang juara Piala Dunia? Spanyol. Siapa yang diingat? Dunia mengingat bahwa Spanyol lah yang menang. Argentina tidak akan diingat karena dia hanya juara 2. Ya. Karena kenapa? Di dalam pemikiran manusia yang ada adalah kamu harus menang, harus nomor 1. Karena dunia mengajarkan kita tidak boleh kalah, tidak boleh jadi nomor 2, tidak boleh jadi nomor 3, tidak boleh jadi nomor 4, tetapi kamu harus jadi nomor 1. Itulah yang diajarkan oleh dunia. Sehingga ketika terjadi perebutan kejuaraan Piala Dunia, maka yang diingat hanya Spanyol. Tidak pernah diingat Argentina lagi, udah selesai untuk Argentina. Orang masuk ke Indonesian Idol pun sama, yang diingat hanya juara 1. Kemana juara 2, juara 3, dan seterusnya? Mereka menghilang begitu saja. Meskipun 2 sampai ke bawah itu harus berusaha untuk naik, sedangkan juara 1 terus dipromosikan. Dan dunia mengajarkan itu kepada kita. Ya. Ketika kita berkuliah, orang selalu mendorong kita, mempush kita supaya kamu minimal cum laude. Ya, pendeta yang berbicara kemarin di ibadah KPI Pemuda, ya, apa yang dia katakan? Ya, kalau IP kamu di bawah 3,5, 3,8, nggak usah kuliah. Coba. Itu dari mimbar. Kalau IP kamu hanya di bawah 3,8, nggak usah kuliah. Mendingan kamu buka usaha. Ya. Itulah yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan itu, bahwa kamu harus nomor 1, kamu harus paling top, ya. Kamu nggak boleh di bawah nomor 1, kamu harus top, harus nomor 1. Ya.
Dan dunia mengajarkan itu. Itu diajarkan kepada siapa? Kepada kita. Bahkan kita orang tua pun juga seperti itu. Ya. Ngakulah kita sebagai orang tua. Pasti juga kita pressure anak kita bahwa kamu harus jadi juara 1. Semua nilaimu harus perfect. Ya. Ada film di Netflix itu, mungkin kita sebagai orang tua harus menonton film itu. Belum saya tonton sih. Ya, film Indonesia tapi. Ya, tentang seorang orang tua yang mempressure anaknya hanya untuk menjadi seorang yang top. Nah, apa judulnya tadi itu? Sebelum aku dan aku. Yang penting aku dan aku lah. Searching aja di Netflix, aku dan aku. Pasti ada itu. Itu kisah nyata. Seorang orang tua mempressure anaknya hingga sampai anaknya itu stres. Kenapa? Kita diajarkan untuk jadi menang. Untuk seorang pemenang. Kita diajarkan untuk menjadi nomor 1. Kita diajarkan seperti itu. Dan terus diajarkan seperti itu. Sehingga tidak ada slot di dalam diri kita untuk kalah. Sehingga ketika kita kalah, kita menjadi nomor 2, menjadi nomor 3, menjadi nomor 4, kita menjadi orang yang linglung, stres, entah gimana lah itu. Ya. Nah, tetapi firman Tuhan yang kita baca mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ya. Mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ya. Kalah untuk menang. Firman Tuhan mengajarkan sesuatu bahwa kalah untuk menang. Maka apa sebenarnya yang harus kita kalahkan? Mengapa Paulus rela kehilangan semuanya? Apa kemenangan yang sesungguhnya bagi orang percaya hari ini? 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Ya, baik kita sebagai orang Kristen, baik kita sebagai manusia pada umumnya. Sehingga firman Tuhan yang kita baca bahwa saya memberikan tema kalah untuk menang. Ya. Kalah untuk menang. Nah, satu persatu akan kita kuliti malam hari ini terkait dengan topik ini. Nah, mari dulu kita lihat tentang konteks dari surat Filipi, ya. Surat Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, surat Filipi itu ditulis Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Ingat ya, ketika Paulus sedang ada di dalam penjara. Ironisnya, orang yang di penjara justru menulis surat yang dipenuhi sukacita. Bagaimana orang yang sedang menderita, yang sedang kesulitan, yang sedang tersiksa, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ada di penjara yang begitu menyesakkan, tetapi dia menulis surat yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan motivasi, yang penuh dengan yang membuat jemaatnya semakin bertumbuh. Ya. Nah, pada pasal 3 Paulus sedang memperingatkan jemaat terhadap orang-orang yang membanggakan prestasi rohani. Ya. Paulus sedang berbicara tentang udah nggak usah ngomong prestasi rohani lah. Nggak usah ngomong prestasi udah sampai di mana pencapaianmu, nggak usah. Tetapi ironisnya hari ini orang mengejar prestasi rohani. Justru Paulus sedang menegur orang-orang yang sedang membanggakan dirinya atas prestasi rohaninya. Nanti silakan baca sendiri. Tetapi ketika Paulus bertemu Kristus di jalan menuju Damsyik, Paulus nilai prestasinya semua berubah. Semua berubah. Ya. Seperti apa yang kita baca bahwa terakhir Paulus mengatakan, semua kuanggap sampah. Tidak berguna. Prestasi apa yang tidak dicapai oleh seorang Paulus?
Kita tidak bisa sampai pada posisi Paulus. Ya. Tidak akan pernah bisa sampai di posisi itu. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan Yesus menuju ke Damsyik, maka semua nilai prestasi yang sudah didapatkan oleh Paulus selama ini, apa yang terjadi? Seluruh daftar prestasinya berubah nilai. Kita tahu bahwa Paulus itu adalah dia juga seorang Ibrani. Dia Ibrani asli, Bapak Ibu. Dia orang Ibrani. Dia suku Benyamin. Dia juga orang Farisi. Taat hukum Taurat. Dihormati masyarakat. Memiliki reputasi agama yang luar biasa. Ya. Paulus itu adalah seorang tokoh yang disegani seorang kaisar. Bahkan Paulus meminta surat, kaisar memberikan. Satu-satunya pejabat yang menerima surat untuk membunuh orang itu hanya Paulus. Ya. Apa yang dulu dianggap aset sekarang dianggap kerugian. Apa yang dikatakan di ayat 8? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Coba. Rugi. Sebelum dia mengenal Yesus, ternyata itu dianggap aset. Tapi setelah dia mengenal Yesus, setelah dia bertemu Yesus, setelah dia hidup di dalam Kristus, apa yang dia katakan? Semua itu kuanggap rugi, dan semua itu kuanggap sampah. Saya akhirnya berpikir, Bapak Ibu, orang-orang yang membanggakan prestasi rohani, prestasi apapun, aset yang begitu hebat pun, ini orang-orang yang belum bertobat. Ya. Banyak sekali pendeta hari ini yang begitu bangga dengan, wah, saya menggembalakan begitu banyak jemaat, saya punya jemaat sebanyak ini, gereja saya sebesar apa, ya, memuat 1.000, memuat 2.000. Ya. Lalu mulai buka cabang sana sini hanya untuk apa? Untuk apa? Mau jadi pengurus pusat? Kalau kita mencoba belajar dari Paulus ini, bahwa ketika sebelum dia mengenal Kristus, apa dulu yang pernah dia anggap bangga, satu kebanggaan bagi dia, jabatan, harta, kekayaan, kemuliaan, prestasi yang dia dapat. Setelah dia mengenal Kristus, apa yang dia katakan? Semua itu kuanggap rugi. Artinya, kenapa enggak sejak dari dulu saya mengenal Kristus? Maka saya merenungkan beberapa hari ini bahwa orang-orang yang sama seperti Paulus ini, kalau ada sekarang, setelah dia bertobat, ternyata itu orang belum bertobat. Ya. Cobalah kalau kita di kota besar ini, ya, kita seorang hamba Tuhan dan pendeta, lalu datang ke gereja, diundang berkhotbah. Apa hal pertama yang dilihat? Apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Bawa motor kah? Naik kendaraan umum kah? Atau naik mobil? Itu fakta. Ya. Apalagi kalau katanya udah doktor, kok bawa motor. Setelah itu nggak dipanggil lagi, karena gereja itu merasa malu mengundang pendeta yang hanya bawa motor, sedangkan jemaahnya bawa mobil. Dan itu gereja belum bertobat. Kalau hanya masih melihat orang yang datang dengan apa yang dia pakai. Harusnya jangan lihat apa yang dia pakai, apa yang dia sampaikan. Tapi kan dunia mengajarkan kita, apa yang engkau lihat itulah standar hidup.
Apalagi kalau misalnya ada orang bertanya-tanya kepada kita, mungkin sedang mengulik, Bapak Pendeta tinggal di mana? Saya sering ditanya begitu. Bapak Pendeta tinggal di mana? Ya, dengan tegas saya mengatakan, saya tinggal di Grand Resident, di Setu. Nah, orang kalau udah mendengarkan Setu itu kumuh, sumpek, perkampungan. Tapi saya mengatakan, saya tinggal di Grand Resident. Grand Resident itu di mana? Di Setu. Ah, orang bilang begini, wih. Beda orang respon kalau udah mendengar. Oh. Tapi coba kalau kita bilang, saya tinggal di BSD. Wih. Beda, Bapak Ibu. Beda. Karena mereka disetting, orang itu disetting dengan itu. Orang kalau udah tinggal di BSD berarti kaya. Tinggal di Setu berarti kampung. Itu settingannya udah seperti itu. Lalu ngomong ke majelis, udah nggak usah lagi diundang lah, itu tinggalnya di Setu. Dan memang kita disetting seperti itu. Ya. Terkecuali margahia yang pernah berkhotbah di sini, itu nggak usah diundang lagi. Memang moralnya rusak itu. Kita sudah menghargai, sudah menghormati, sudah memberikan peluang, sudah membuka pintu. Dianya yang tidak mau menghargai dirinya sendiri. Paulus, seorang yang dihormati oleh masyarakat, dia orang kaya, apa yang dia nggak punya, semua dia punya. Kewarganegaraan yang disegani dunia pada saat itu dia punya. Warga negara Roma dia punya. Oh, dia seorang Ibrani. Ya. Dia punya semua, Bapak Ibu. Ya. Apa yang dulu dianggap aset, sekarang dianggap kerugian. Dulu itu dianggap sebagai berlian. Tetapi dianggap sekarang kerugian. Dia menganggap apa yang dulu aset itu hanya batu yang nggak bisa digunakan seperti apa, nggak bisa digunakan apa-apa. Tapi dulu sebelum dia bertobat, dia anggap itu aset, berlian yang tidak bisa, yang tidak boleh hilang dari hidupnya. Ya. Maka apa yang sebenarnya yang harus kita kalahkan? Ya. Paulus tadi mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku. Ya. Ini Paulus tidak sedang berbicara tentang uang semata. Yang maksud adalah seluruh identitas. Dia sedang berbicara tentang seluruh identitas selamanya. Di saat dia menjadi seorang Sanhedrin, di saat dia menjadi seorang ahli Taurat, seorang akademisi, seseorang yang disegani, seseorang yang dihormati oleh masyarakat pada umumnya. Dia sedang berbicara itu bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa yang dicari orang sekarang, Pak Guru? Dihormati kan? Itu yang dicari orang sekarang. Ya. Minimal kalau tidak punya uang dihormati. Minimal duduk di depan lah. Kan gitu. Ya. Beberapa waktu lalu saya di Nias itu, saya diprotes banyak orang. Ya, karena menurut saya, kalau itu acara pemuda, yang duduk di depan, ya pemuda lah. Pengurus pemuda lah yang duduk di depan. Karena ini acara pemuda. Ya hamba Tuhan duduk di belakang lah. Si Dedi ketawa tuh karena dia tahu itu. Datang kaum ibu, juga minta duduk di depan. Lah, ini acara pemuda, bos. Bukan acara hamba Tuhan. Ya.
Kalian sudah punya tempat sendiri di sana, hamba Tuhan. Ya, ya pengurus pemudanya dong di depan, karena ini acara kami pemuda. Waduh, pemuda tidak menghormati kita. Kita tidak disuruh di depan. Wah. Karena sekarang kenapa? Gila hormat. Tetapi apa dikatakan Paulus? Semua yang kuanggap dulu keuntungan, sekarang kuanggap sampah, rugi. Artinya Paulus sedang merenungkan begini, kok gua dulu begitu ya? Kok saya dulu begitu ya? Ya? Kalau anak zaman sekarang tuh bilang, kok gua bego banget ya dulu ya? Coba. Nah, yang harus dikalahkan bukan hanya harta, tetapi juga apa? Kesombongan. Ego, gengsi, rasa paling benar, ambisi pribadi, ketergantungan pada prestasi. Ya. Itu yang harus kita kalahkan. Makanya kesombongan, ego, gengsi, rasa paling benar ini semua ada di dalam diri manusia. Dan dulu Paulus punya ini. Paulus dulu punya ini. Nah, kadang-kadang musuh terbesar orang percaya bukanlah iblis, tetapi ego itu sendiri. Iblis mungkin bisa kita kalahkan, roh jahat mungkin bisa kita kalahkan, tapi ego kita nggak bisa. Maka kita nggak pernah menang. Tapi kalau nyanyi apa? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lah perkara ego aja belum bisa kalah. Dia masih belum bisa ngalahin perkara ego. Cuman satu loh, ego. Tapi nyanyi, pemenang dalam segala perkara. Ya. Maka ketika Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Siapa yang berani menyangkal dirinya? Maka orang yang menyangkal dirinya harus mampu mengatakan, semua kuanggap sampah. Tapi kan kita nggak berani. Kita nggak berani. Ya. Ketika Paulus kehilangan semua apa yang sudah dia punya, karena mengikut Kristus, dia bukan hanya kehilangan, dia juga menjadi buronan. Dia menjadi buronan ini, menjadi buronan Roma. Karena dia dianggap pengkhianat. Dia dianggap pengkhianat. Nah, coba bayangkan, dia udah hilang harta, hilang jabatan, hilang kehormatan, prestasinya juga hilang, sekarang dia jadi buronan. Ini kan ironis sekali gitu loh. Hilang harta boleh lah, tapi jangan jadi buronan. Ya. Ini rumah udah kejual, motor udah kejual, mobil udah kejual. Dari pekerjaan pula dipecat. Sekarang jadi buronan. Coba dah. Ngeri nggak itu? Sekarang jadi buronan. Maka kalau kita masih belum sampai pada titik Paulus ini, aduh janganlah. Ya. Nah, banyak orang yang ingin Kristus menyelamatkan hidupnya, tetapi tidak mau Kristus memimpin hidupnya. Ini masalahnya. Masalahnya itu di sini. Banyak orang mau kita diselamatkan oleh Kristus ya, tapi kita tidak mau dipimpin oleh Kristus. Ini yang menjadi permasalahan kita. Kita ingin masuk surga, tetapi tetap mempertahankan tahta hati kita. Kita masih mempertahankan ego kita. Kita masih mempertahankan kesombongan kita. Kita masih terlalu bangga dengan prestasi-prestasi kita.
Kita masih terlalu ambisi terus berambisi. Sehingga kita lupa prioritas kita melayani Tuhan karena apa? Sehingga kita lupa karena apa? Ini tadi. Kita udah terlalu sibuk untuk menjadi orang sombong. Kita udah terlalu sibuk dengan ego kita. Kita udah terlalu sibuk dengan gengsi kita. Makanya orang bilang makan tuh gengsi. Kita udah terlalu sibuk dengan itu. Sehingga kita lupa prioritas kita melayani Tuhan karena apa? Ya. Maka ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka fokus kita lagi bukan untuk diri kita, tapi untuk Kristus. Ya. Nah, tidak tahu fokus kita itu sekarang di mana? Fokus kita kepada Kristus atau fokus kita kepada diri kita? Ya. Maka kemenangan pertama yang harus, ya, kemenangan pertama itu adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Itu dulu. Ini paling utama nih. Kalau kita belum mampu mengalahkan diri sendiri, aduh, udahlah. Kita harus mampu mengalahkan diri sendiri. Saya menyampaikan hari Minggu yang lalu bahwa cara kita memperlakukan Kristus adalah seperti itulah cara kita memperlakukan keluarga kita, tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Sekiranya kita menghormati Kristus, maka kita menghormati keluarga kita, kita menghormati pekerjaan kita menghormati pelayanan kita. Tetapi kalau pada akhirnya kita tidak menghormati itu semua, maka itulah kenapa kita begitu malas untuk menghadap Kristus. Karena kita nggak punya fokus, kita udah nggak punya prioritas. Karena prioritas kita hanya diri kita sendiri. Fokus kita hanya diri kita sendiri, bukan lagi fokusnya kepada Kristus. Ya, maka orang bilang bahwa iya betul fokus kepada Kristus, tapi kita masih hidup di dunia. Justru itu, karena kita masih hidup di dalam dunia, kita harus mampu mengalahkan diri kita demi Kristus. Hanya saja kita nggak punya kemampuan itu, kan? Kita nggak punya kemampuan itu. Kita sulit, kita susah mengalahkan itu. Ya. Itulah yang harus kita kalahkan pertama, diri sendiri. Ya. Maka saya selalu mengatakan kepada pemain musik kita bahwa berikan waktu latihan minimal 1 hari sejam. Kalahkan dirimu untuk itu. Minimal sejam. Echa Sumantri itu setiap hari dia latihan 8 jam. Makanya dia menjadi salah satu pemain top di Indonesia hari ini. Sehingga dia membuka begitu banyak sekolah musik. Kita baru latihan setengah jam udah bosan. Jangan dulu setengah jam. 15 menit udah bosan. Karena kenapa? Karena kita nggak prioritas. Karena kita hanya mementingkan diri kita. Ya. Saya tidak tahu dulu Bu Gembala ketika mengambil profesi dokter berapa jam sehari itu harus mangkal di rumah sakit. Ya. Akhirnya menyandang gelar dokter karena layak. Lah orang kalau pemain musik nggak pernah latihan untuk membangun kompetensi dirinya, layakkah orang itu dikatakan sebagai pemain musik? Ya, karena apa? Kita menganggap pelayanan itu hanya sebagai alternatif. Karena kita menganggap ketika kita berdiri di sini, ya udahlah, yang penting saya udah pelayanan. Yang penting saya udah melakukan. Ya meskipun cuma gitu-gitu aja udah. Ya.
Ya. Mengapa Paulus rela kehilangan semuanya? Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Ya. Seseorang memiliki batu biasa, lalu seseorang datang dan menunjukkan bahwa di tangannya ada berlian yang nilainya miliaran rupiah. Apakah ia masih mempertahankan batu biasa itu? Ya. Apakah dia masih mempertahankan sesuatu di dalam dirinya ketika seseorang datang, nih berlian, gua kasih berlian nih sama lu? Enggak, batu lebih bagus daripada batu berlian. Tapi permasalahannya adalah keseringan kita menolak berlian, kita lebih bertahan kepada batu. Ya. Maka kita jangan heran melihat kalau orang itu batu. Ya. Diarahin nggak mau, disampaikan kagak mau, udah dikasih solusi kagak mau, harusnya tuh begini-begini, nggak mau juga. Ya batu, karena dia belum menerima berlian itu. Coba kalau dia menerima berlian, dijual itu lumayan. Ya, doa ibu gembala langsung terkabul, melebar ke kanan dan ke kiri kan. Seseorang dia yang tadinya punya batu, tiba-tiba ada orang ini berlian, dilepasin itu, dilepasin. Ya. Bukan karena batu itu menjadi lebih buruk, tetapi karena ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukan batu itu nggak berharga, tetapi ada yang lebih berharga daripada batu yang sedang dia pegang, yaitu berlian. Sama Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Paulus berkata, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikian pula Paulus, ia tidak kehilangan apa-apa, ia justru menemukan pribadi yang paling berharga. Dia justru menemukan pribadi yang sangat berharga. Ya. Mengapa? Karena ia menemukan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar. Apakah harga sekilo batu dengan sekilo berlian sama? Sama enggak? Sekilo batu dengan sekilo berlian? Sama enggak harganya? Enggak sama. Pasti enggak sama. Beda jauh. Sekilo batu belum tentu mampu membeli satu unit sepeda. Ini kalau sekilo berlian, ini satu komplek ini bisa kebeli. Satu komplek kebeli sekilo berlian. Makanya Paulus rela melepaskan sampah itu hanya untuk berlian yang lebih berharga. Nah, permasalahannya kita adalah kita sulit melepaskan batu itu hanya demi diri kita. Egonya yang nggak mau dilepas, kesombongannya yang nggak mau dilepas, dia masih terus membanggakan prestasi yang terus dicapai. Ya. Makanya dulu ketika Pak Gembala ngomong ke saya, ya minimal kamu seperti saya lah, ya minimal 3,70. Saya bilang begini, lulus aja saya udah bersyukur. Ya, karena saya tahu kemampuan saya. Lulus aja saya sudah bersyukur. Ya, tetapi memang Tuhan baik. Ya. IPK kami sama. Saya nggak perlu ngejar. Tetapi saya semua serahkan kepada Tuhan. Tuhan terserahlah, maunya kamu gimana lah. Yang penting intinya lulus, udah. Jangan sampai pengujinya bilang bongkar disertasi, habislah sudah. Tukar judul lagi kita. Ya, karena ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Kristus bukan sekadar tambahan dalam hidup. Kristus adalah pusat hidup.
Ya. Ketika Kristus menjadi pusat, segala sesuatu menemukan tempatnya yang benar. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang berharga? Ya. Ya. Maka Kristus adalah perhiasan terindah yang mengubah nilai hidup kita. Coba, ya. Coba ya, saya mau mencoba perbandingan. Ada dua pendeta datang ke tempat kita. Yang satu bawa Ayla, yang satu bawa Mercedes-Benz. Oke, tahu kan Mercedes-Benz ya? Ya, Mercedes-Benz keluaran terbaru yang big logo. Ya, lalu yang satu pakai Ayla, tahu Ayla kan? Mobil Ayla gitu. Lalu sama-sama datang. Kira-kira apakah perlakuan kita sama dengan kedua orang ini? Apakah tempat parkirnya sama? Ya, coba. Saya yakin Mercedes-Benz pasti akan parkir di garasi. Maka mobil Ayla di lapangan belakang. Itu udah pasti. Nggak usah bohong lah. Nggak usah bohong. Pasti itu. Ya, karena kenapa? Ini Mercedes-Benz. Bahkan mungkin pintunya pun kita buka. Silakan Pak. Kalau yang Ayla, Dedi, tolong antarkan itu Bapak Pendeta. Udah pasti. Udah pasti. Itulah perbedaannya. Ya, saya mencoba membuat analogi seperti itu. Bagaimana dengan batu dan berlian? Bahkan di dalam hidup saja ada yang seperti itu. Ya. Coba aja ya. Pas waktu si Benget datang ke sini, kan ada dua mobil mereka kan? Ada yang bawa Avanza, ada yang bawa Fortuner. Padahal sebenarnya yang bawa Avanza itu lebih tua dari dia. Tapi Avanza kita taruh kemana? Kita taruh pinggiran sana di belakang. Fortuner taruh di mana? Bawah, di garasi dong. Ya. Meskipun yang bawa pada saat itu Benget. Ini siapa Benget? Anak sekolah minggu saya dulu itu. Ya. Itu pun sudah ada gap di antara itu. Nah, apalagi antara batu dan berlian. Tapi kadang-kadang batu itu nggak mampu kita lepaskan. Padahal Tuhan sudah menunjukkan berlian, ini berliannya ambil. Oh, enggak. Karena kenapa? Kalau kita udah dapat berlian, ya, kira-kira Ibu Gembala mau ngapain tuh berlian tuh? Pasti akan membuat satu tempat yang khusus biar terawat gitu. Tiap hari dilihat di lemari, masih ada enggak? Masih ada enggak? Atau enggak buat investasi ke bank. Batu bisa dijadi investasi enggak? Ya, misalnya kita datang, Pak, ini ada batu kali, saya mau nabung di bank. Si manajernya bilang begini, udah minum obat Bu? Udah minum obat? Tapi kalau berlian yang kita bawa dalam satu box, langsung itu, wah, langsung Bu Gembala langsung diantar ke ruang VIP di lantai 15. Wah, ngobrol mereka di situ. Itulah yang didapatkan oleh Paulus. Sehingga ketika dia mendapat berlian itu, egonya diruntuhkan, kesombongannya diruntuhkan, prestasinya sudah tidak lagi, bukan apa-apa lagi. Karena kenapa? Dia udah mendapat yang lebih berharga. Puji Tuhan. Maka kita orang-orang yang sudah mendapat yang lebih berharga, marilah kita jaga itu. Ya. Apa kemenangan yang sesungguhnya? Ayat 8 berkata, supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Paulus tidak berkata, aku memperoleh kekayaan, aku memperoleh jabatan, aku memperoleh popularitas.
Tetapi hari ini ada begitu banyak janji di dalam gereja. Kalau kamu percaya Kristus, maka kamu akan diberkati usahamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Maka di saat itu tidak terjadi, maka orang yang didoakan tadi, loh kok nggak jadi-jadi. Tetapi kemenangan Paulus, dia mengatakan, supaya aku memperoleh Kristus. Dia nggak meminta lagi yang namanya kekayaan, dia nggak meminta lagi jabatan, dia nggak meminta lagi popularitas, dia tidak meminta yang mengejar-ngejar aku itu. Tuhan, halangi kaki mereka, halangi kudanya. Enggak, dia nggak meminta itu. Tetapi dia hanya mengatakan, supaya aku memperoleh Kristus. Maka satu ayat yang ditulis oleh Paulus, dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, itu keren itu. Maka di sini, ya, dia nggak meminta apa-apa, dia hanya mengatakan bahwa supaya aku memperoleh Kristus. That's it, itu saja. Enggak ada yang lain, Tuhan. Hanya aku ingin memperoleh Engkau. Ya. Maka ketika Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ya. Maka Kristus itu adalah nyawa kita. Kristus adalah kehidupan itu sendiri. Maka kalau kita kehilangan Kristus, kita kehilangan nyawa. Ya. Seseorang bisa memiliki semuanya, tetapi kehilangan Kristus. Dan seseorang bisa kehilangan semuanya, tetapi memiliki Kristus. Maka siapakah yang sesungguhnya menang? Mungkin yang di sini menang di dalam dunia ini, tapi tidak menang di dalam Kristus. Tetapi lebih bagusnya lagi, kalau kita menang di dunia ini, tapi kita juga menang di dalam Kristus. Salah mengejar prestasi? Enggak salah. Tetapi untuk apa prestasimu kalau engkau enggak menang di dalam Kristus? Untuk apa semua kekayaan dan jabatan yang kita punyai hari ini kalau kita nggak pernah menang di dalam Kristus? Kalau kita nggak pernah mengatakan bahwa hanya supaya aku memperoleh Kristus. Kemenangan terbesar bukanlah ketika dunia mengenal nama kita, tetapi ketika Kristus mengenal kita sebagai miliknya. Makanya ketika ada satu cerita, Tuhan, kami udah begini. Apa kata Tuhan? Siapa lu? Gue gak kenal. Coba. Tetapi kemenangan terbesar kita, Bapak Ibu, ketika Kristus mengenal kita sebagai miliknya. Fokus kita apa? Mencari wajahnya, bukan pujian dunia. Itu fokus kita. Maka di dalam bahasa Ibrani, ibadah itu adalah avoda. Avoda itu adalah bukan hanya sekedar ibadah yang kita lakukan setiap minggu di dalam gereja. Tapi ibadah itu memiliki 3 dimensi dalam bahasa Ibrani. Dalam pengertian Ibrani. Yaitu di gereja, di keluarga, di pekerjaan. Itulah ibadahmu. Justru ibadah di gereja itu nomor 3. Tetapi nomor 1 itu keluarga, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 di gereja. Tapi yang ianya adalah ini semua harus dilakukan secara bersama. Nah, keren kan? Orangnya selalu berdalih, oh berarti salah satunya boleh dong, nggak ke gereja nggak masalah, kan di pekerjaan juga ibadah. Enggak, 3-3-nya harus dilakukan semua.
Dilakukan di rumah, dilakukan di pekerjaan, dilakukan juga di sinagoge atau di tempat ibadah. Itu ibadah. Itu pelayanan. Ya. Nah, bagaimana kita melihat ini sebagai implementasi dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berani kalah dari ego lah. Ya. Berani kalah dari ego. Ya. Mari kita berani kalah dengan ego kita. Enggak usah terlalu bangga dengan bahwa saya pendeta, saya guru Injil, saya begini, saya begini, saya begini, saya udah punya ini, kamu siapa? Enggak usah. Ya. Mari kita kalahkan ego kita. Ya. Mari kita kalahkan ego kita. Ya, kadang kita harus kalah dalam perdebatan supaya hubungan tetap terpelihara. Nah, kadang-kadang memang ini salah satu yang tidak bisa kita kalahkan gitu. Ya. Hari ini kami berdua dengan istri saya selalu bilang begini, udahlah, kalau kamu bilang saya anjing, iyalah kamu manusia, udah. Kalau kamu bilang saya goblok, dia betul, kamu yang pinter. Ya, kami sudah sampai di tahap itu. Kalau kamu bilang saya nggak berguna, iya kamu udah si paling berguna. Karena udah malas berdebat. Saya udah berdebat dari umur 24 tahun. Sebelum masuk S1, waktu saya masih sekolah Alkitab di Surabaya, saya udah berdebat. Tapi lama-lama juga capek juga. Ya. Ya. Kalau kamu bilang saya jelek, iya dah kamu si paling ganteng dah udah. Ya. Kalau kamu bilang saya tolol, iya dah. Kamu si paling pinter. Ya. Kita kalahkan ego udah. Jangan karena kita udah pendeta, udah doktor, pembina pemuda di sektor 8. Wah. Yang kedua, berani kalah dari ambisi. Ambisi boleh, tapi jangan sampai ambisi akhirnya menjadi prioritas utama kita. Ketika tidak tercapai malah kita jadi sedih. Ketika tidak tercapai kita malah jadi stres, linglung. Kita menjadi malu. Ambisi itu boleh. Kita hidup karena ambisi. Tetapi jangan sampai ambisi juga mengalahkan prioritas kita. Silakan berambisi. Ya, kamu mau berambisi kemana? Ras, saya berambisi mau kuliah ke Jerman. Silakan. Tapi ingat prioritas utamamu. Ya, saya mau menjadi pemain bass profesional. Silakan. Tetapi jangan lupa yang membuat engkau menjadi besar itu adalah Tuhan. Yang ada orang sekarang mengejar profesionalitas, akhirnya ibadah diabaikan. Akhirnya ibadah ya tidak lagi menjadi prioritas utama. Ya, saya pernah bilang ke istri saya kalau mau casting jadi aktor, kamu izinkan nggak? Enggak. Ya. Nanti kamu nggak ibadah, jarang di rumah, pasti keluar kota mulu. Ya. Karena waktu itu saya lihat ada di di Google casting gitu. Kayaknya boleh nih kalau casting ini. Ya, ternyata tidak diizinkan, ya sudahlah. Ya, padahal sebenarnya banyak duitnya itu. Ya. Nah, pilihlah hari ini. Kepilihan hari ini menentukan berkat esok hari. Tuhan tidak selalu memberi yang kita minta, tetapi Dia selalu memberi yang terbaik. Ya, karena kan ada 3 jawaban doa kan? Yang pertama, ya. Yang kedua, yang ketiga, nah itu tunggu, ya gitu ya. Lepaskan ambisi. Peganglah Tuhan, terimalah yang terbaik. Yang ketiga, ya, berani kalah dari dosa. Wah, ini yang menjadi permasalahan kita hari ini. Bahkan banyak pendeta yang berdosa hari-hari ini. Udah banyak ceritanya kan? Nah, main sama sekretarisnya, ya, korupsi uang gereja,
Ya, ada yang terbaru lagi itu, saya lupa. Ya, berani. Ya. Hanya untuk apa? Demi Kristus. Demi Kristus. Dosa memberikan kenikmatan sesaat, penyesalan berkepanjangan, rantai yang mengikat, akhirnya kehancuran. Maka kita masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yang firman Tuhan mengatakan di sanalah ada yang namanya kertak dan kertakan gigi. Dia nggak kuat. Ya. Memang terasa seperti kehilangan kesenangan sesaat, tetapi itu membawa kemenangan kekal. Mungkin dosa itu, nggak bisa. Mungkin, kenapa ya? Ya mungkin itu hanya sesaat saja. Tetapi itu akan membawa kita kepada kemenangan yang kekal. Ya, kemenangan yang diberikan, kedamaian sejati, hati yang bersih, kebebasan dalam Kristus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka berakhir kepada kemenangan yang kekal. Pilihlah hari ini, kalahkan dosa, menang bersama Kristus. Ya, kalah untuk menang. Ya, kalah untuk menang. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, udah begitu banyak proses yang kita lalui. Ya, berani kalah demi pelayanan. Ya, demi pelayanan, kalahlah. Ada saatnya melayani tidak dihargai, tidak dipuji, tidak dikenal. Namun Tuhan melihat setiap kesetiaan kita. Puji Tuhan. Karena kita nggak dianggap, nggak dihargai, nggak diberikan pujian. Tapi ingat, kalau dunia ini tidak menganggap, dunia ini tidak memuji, dunia ini tidak mengenal kamu, tetapi Tuhan pasti memperhitungkan setiap kesetiaan yang kita lakukan. Amin. Amin. Ya, karena semuanya itu tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Berani kalah demi Kristus. Ya. Karena ketika Kristus tetap kita miliki, kita tidak pernah benar-benar kalah. Ya. Mungkin jatuh, ya. Tapi kalau kita memiliki Kristus, kita pasti akan bangkit kembali. Ya, masalahnya kalau udah memiliki Kristus, udah kalah gitu, nggak bisa bangkit lagi. Akhirnya yang terjadi menyalahkan Kristus itu sendiri. Ya, maka saya mau membuat satu kesimpulan begini. Dunia berkata menang adalah memiliki lebih banyak. Tetapi firman Tuhan berkata menang adalah memiliki Kristus. Dunia memberi untuk sesaat, tetapi Kristus memberi untuk selamanya. Pilih kalah duniawi, menang kekal bersama Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau dunia mengatakan kepada kita menang adalah memiliki lebih banyak, tetapi firman Tuhan mengatakan menang adalah memiliki Kristus. Ya. So, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita mau pilih yang mana? Ya. Kita mau pilih yang mana? Kita menang di dalam dunia ini tapi kalah di dalam Kristus, atau kita kalah di dalam dunia ini dan kita menang di dalam Kristus, atau justru kita menang di dunia ini tapi juga menang bersama dengan Kristus. Kita tinggal pilih. Ya, kita tinggal pilih.